pasti tuan Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih terasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino, nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kata orang, gue itu si paling kerja, keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Tak, serangku bulat. Cak, bocor. Tak, jebol. Makanya mikir, beli selang miliar. Yang ada nolnya 9. Hanya selang miliar yang berkualitas. Teknologi Hercules selang miliar. Mengalir deras dengan kualitas. Miliar. Saudara, hasil survei Litbang Kompas tentang elektabilitas partai politik menunjukkan akan ada 7 partai politik yang lolos ke parlemen bila pemilu diadakan saat survei berlangsung. Survei digelar pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dari 9 partai yang ada di Senayan saat ini, PAN dan P3 berada di bawah ambang batas parlemen 4%. Hasil survei menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra mengalami kenaikan dibandingkan survei pada bulan Mei lalu. Capaian suara PDIP dan Gerindra ini menegaskan tren kenaikan suara di tengah ketatnya pergerakan koalisi parpol menjelang pendaftaran capres. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Dari survei Litbang Kompas terdapat fluktuasi elektoral parpol, khususnya di parpol papan atas, PDIP misalnya, kini naik menjadi 24,4%. Gerindra naik tipis dari survei bulan Mei menjadi 18,9%. Sementara PKB kini naik menempati 3 besar setelah naik menjadi 7,6% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara Golkar dan Demokrat masing-masing 7,2% dan 7%. PKS juga naik menjadi 6,3% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Sementara Nasdem turun menjadi 5,9%. PAN dan Perindo masing-masing di kisaran 3% dan P3 yang turun di bawah 2%. Sementara partai lainnya ada di bawah 1%. Lalu bagaimana pengaruh pilihan calon presiden terhadap elektabilitas partai politik? Kami bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas, bergabung juga pakar ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam Mas Toto, Kang Ujang.
Selamat malam Mbak Cindy. Mas Toto, ini menarik ketika Litbang Kompas memotret soal fluktuasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Papan atasnya adalah PDIP yang pertama, kemudian Gerindra di posisi kedua. Fluktuasinya seperti apa yang terekam oleh Litbang Kompas? Ya, dua partai itu paling tinggi perolehannya. Sebetulnya rentang dengan peringkat ketiga PKB itu agak jauh ya. Meskipun tadi Mbak Cindy bilang PKB peringkat 3, tapi sebetulnya jauh. Karena PKB 7,6 sementara Gerindra 18,9. Jadi dua partai itu kenapa leading di peringkat pertama dan kedua dan cenderung naik. Jadi kenaikan PDI ini kenaikan yang konsisten sejak Oktober di survei kami ya, sejak Oktober 2022. Dan kenaikan angka yang sekarang dicapai PDIP itu 24,4% itu hampir mencapai sama dengan ketika awal periode pemerintahan kedua ini. Jadi survei kami di 2019 atau awal 2020. Kemudian yang Gerindra itu bahkan angka sekarang ini merupakan angka yang tertinggi sepanjang 8 tahun kami melakukan survei tatap muka. Sejak 2015 sejak Januari 2015. Jadi kedua partai ini memang memanen dalam tanda petik ya elektabilitas yang menguntungkan. Apakah itu terkait dengan capres yang diusung? Itu memang terlihat karena pada saat yang sama elektabilitas Pak Ganjar juga naik, elektabilitas Pak Prabowo juga naik meskipun tipis. Nah, itu trennya kan PDI naik sejak 2022, sementara tren untuk Gerindra juga naik sejak tahun 2015. Tapi kenaikan atau trennya yang paling signifikan antara PDI Perjuangan dan Gerindra siapa nih, Mas? Kenaikan PDI ini sifatnya lebih landai ya. Karena dia sejak awal kan angkanya sudah sekitar berkisar di 20-an. Sementara Gerindra ini startnya dia ada di start di 12%. Jadi memang fluktuasinya jauh lebih besar Gerindra dalam hal kenaikan elektoral ya. Nah, akan tetapi kita juga bisa lihat pada masa-masa ini kira-kira 2-3 survei terakhir itu angkanya udah semakin jenuh kalau kita lihat. Dalam arti semakin tidak banyak pergerakan lagi karena komposisi yang tidak memilih itu sekarang tinggal di survei kami tinggal 11,6%. 11,6% itu sudah semakin mepet dengan angka wajar di mana undecided voter itu di dalam pemilu itu selalu ada. Jadi angka-angka yang saat itu terekam oleh Litbang Kompas di hasil survei terakhir tidak akan banyak berbeda lah kira-kira dengan nanti pada saat pemilu begitu. Kira-kira demikian. Oke, di posisi ketiga ada PKB. Meskipun jaraknya jauh tadi ya, Mas Toto 18,9%, Gerindra posisi 2, di PKB posisi ketiga itu sekitar 7 ya, 7,6%. Tapi menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. Ini kejutan nggak atau sebenarnya nggak terlalu signifikan? Nggak kejutan sih. Kita harus ingat juga kalau kita bandingkan di realnya di 2019 itu kan PKB itu mendapat 9,6% ya. Gitu. Kemudian Golkar itu 12%, Demokrat itu juga 10%-an kalau saya tidak salah. Nah, angka-angka ini sebetulnya antara ketiga partai ini sebetulnya saling menyalip ya. Sebelumnya Golkar yang di peringkat ketiga, kemudian ada masa ketika Demokrat itu berhasil memenangkan kasus di Mahkamah Agung, itu Demokrat menjadi peringkat ketiga karena dia naik tinggi, bahkan sampai kalau tidak salah sampai di atas 12% elektabilitas. Kemudian kembali menurun setelah tidak ada narasi yang cukup kuat, di samping juga mungkin konsolidasi partai sedang berlangsung dan seterusnya. Akan tapi memang pada saat ini kita lihat PKB itu ada peringkat 3 dan kalau kita lihat latar belakangnya, mayoritas PKB ini memang ada di Pulau Jawa. Jadi 80-an% ini kalau dari jawaban yang ada di survei kami itu ada di Pulau Jawa. Jadi ini memang partai yang sangat localized ya, ada di sekitar Jawa Timur bagian timur. Artinya dengan hasil Litbang Kompas ini ketika PKB ada di posisi ketiga, boleh GR nggak PKB atau jangan dulu, belum nih? Jangan, karena potensinya kan memang potensi dari dua partai yang lain, Golkar dan Demokrat itu memang besar ya.
Karena dia basis sosialnya besar. Demokrat, Golkar itu basis sosialnya, basis masanya sudah terbentuk. Terutama di Sumatera, Sulawesi, itu sudah terbentuk lama. Dan itu bisa bangkit kembali kalau masa kampanye nanti berjalan. Demikian juga Demokrat. Demokrat itu sekarang menjadi partai yang paling, kalau diukur dari tingkat kesukaan itu, dia paling tinggi. Jadi dia punya modal untuk revive kembali ya, untuk bangkit kembali, mendapatkan pemilih-pemilihnya seperti di periode survei-survei sebelumnya. Jadi posisi ketiga, tapi jangan senang dulu, masih harus diperhatikan ada Demokrat dan juga Golkar yang sangat tipis untuk mengintai PKB. Nah, Kang Ujang, kalau Kang Ujang dari hasil temuan Litbang Kompas, menurut Kang Ujang apa yang berpengaruh secara signifikan terkait dengan fluktuasi perolehan atau elektabilitas partai politik? PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB, kita bicara tiga besar dulu. Kang Ujang sepertinya masih di mute, kita tidak bisa mendengar suara Kang Ujang. 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya, kalau kita lihat dari angka-angka ya yang dirilis oleh Litbang Kompas, ini menandakan bahwa memang pertarungan masih berproses, masih jalan. Nah, kalau kita misalkan kenapa PDIP tinggi, lalu Gerindra juga naik gitu ya. Ya, kita melihat ada terkoneksi dengan persoalan capresnya. Bagaimanapun ketika PDIP mencapreskan Ganjar, seorang kadernya, itu juga paling tidak menumbuhkan rasa optimisme ya di PDIP bahwa sesungguhnya ya untuk menjaga elektabilitas. Makanya misalkan ketika kenapa enggak Mbak Puan, karena Mbak Puan elektabilitasnya di bawah Pak Ganjar, maka suka tidak suka PDIP itu akan mati-matian mengusung kadernya, ya Pak Ganjar lah yang paling tinggi katakanlah di antara kader-kader yang berpotensi menjadi capres ketika itu. Kenapa? Tadi ada dampak elektoral bagi PDIP. Begitu juga sama dengan Gerindra. Gerindra kenapa misalkan Pak Prabowo terus selalu menjadi capres ya dalam 3 pemilu terakhir, katakanlah 2014, 2019, dan 2024 nanti. Ya karena memang kalau Pak Prabowo tidak maju, itu suara Gerindra juga jatuh. Itu sudah ada simulasinya, simulasi di internal gitu, bahwa bisa di angka 40-45 perolehan anggota legislatifnya. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, bukan hanya persoalan Pak Prabowo yang punya potensi untuk bisa menang karena elektabilitas yang tinggi, tetapi juga untuk menyelamatkan Partai Gerindra. Jadi Partai Gerindra tadi kenapa naik terus ya, karena memang ada posisi Pak Prabowo yang bisa katakanlah mengatrol ya suara Partai Gerindra. Karena kalau kita lihat ya, di kita ini kan masih faktor ketokohan masih muncul, masih penting dalam konteks memimpin sebuah partai. Bukan sistem saat ini, tapi ketokohan ya. Nah, ketokohan Pak Prabowo masih laku dijual. Makanya kalau Gerindra ya Prabowo ya Gerindra. Makanya suara Gerindra naik. Nah, kalau melihat misalkan tadi kalkulasi ada PKB yang jauh hampir setengahnya ya dengan Gerindra dan katakanlah PDIP, lalu di bawahnya ada Golkar dan Demokrat. Ini kan masih margin of error. Saya sepakat dengan Bang Toto, masih jangan gaya dulu karena masih margin of error, masih panjang pertarungan karena surveinya kan memotret per hari ini. Jadi besok bisa berubah juga kira-kira begitu Mbak Cindy. Artinya yang pengaruh adalah siapa capres yang didukung oleh partai politik itu menurut Kang Ujang ya. Nanti ketika proses atau dinamika politik ini terus berubah menuju ke pendaftaran sampai pada saat pemilu nanti, apakah akan signifikan pengaruhnya menurut Anda? Ya, saya melihat iya. Karena begini, kalau kita lihat pemilihan langsung, faktor tokoh, faktor figur ya, faktor personal capres itu menentukan. Partai itu ya bukan hanya sekedar misalkan sebagai pengusung, sebagai tiket ya, pemberi tiket karcis untuk 20% pencapresan. Tetapi saya melihatnya kalau dalam konteks pemilihan langsung kualitas figur ya, latar belakang figur, prestasi, kinerja atau ya personal dari individu figur capres itu menentukan dalam konteks pemenangan bagi individunya sendiri maupun dalam konteks partai politiknya. Ya makanya tadi ketua umum partai itu berusaha untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Misalkan ada dari Golkar juga berusaha ketua umumnya ingin jadi capres maupun cawapres. Begitu juga PKB dan lain-lain termasuk Demokrat akan berusaha untuk menjadikan ketua umum sebagai capres dan cawapres. Karena ya bagaimanapun besar atau kecil akan berdampak pada elektoral partainya begitu. Besar atau kecil berdampak pada elektoral partai. Tapi Litbang Kompas juga menemukan ya Mas, tidak semua pemilih partai politik memilih calon presiden yang diusung partai politik. Betul? Ya, betul Mbak.
Ini anomali nggak sih Mas? Karena ketika elektabilitas capresnya itu meningkat, mengerek juga elektabilitas partai politik, tapi ternyata tidak semua pemilih parpol memilih capres yang didukung parpolnya. Ya itu sangat wajar dan semua partai mengalami hal yang sama. Cuman memang tekanan besarannya beda. Misalnya seperti PDIP dan Gerindra ya, itu tidak hanya berimbang dalam arti tidak hanya bersaing di dalam peringkat elektoral, tetapi pemilih Gerindra yang memilih Prabowo itu juga sama komposisi besarnya dengan pemilih PDI yang memilih Ganjar. Sama-sama 62%, 62-63%. Sementara untuk PKB itu masih relatif tersebar. Jadi PKB itu yang memilih Prabowo itu 35-36%. Sebentar, untuk Gerindra dan PD Perjuangan, tidak semua pemilih partai politik memilih calon presiden yang diusung partai politik. Padahal Prabowo adalah seorang ketua umum partai Gerindra menjadi baca pres, tapi kenapa tidak mutlak? Masih ada sekitar 30% lebih yang tidak memilih Prabowo Subianto dari partai Gerindra, yang memilih parpol Gerindra. Itu tersebar kemana-mana. Jadi ada, memang begini ya, mungkin juga PDI dan Gerindra ini sama-sama partai dalam tanda petik, partai yang pemilihnya tuh loyal sekali terhadap partainya. Jadi pemilih PDI ini 62% memilih Ganjar Prabowo, yang memilih Prabowo itu hanya 5%-an. Pemilihnya Gerindra yang memilih Prabowo itu juga sama 62%, yang memilih Ganjar itu juga hanya 5%-an. Jadi sedemikian minim. Sementara ada 10% yang ke Anies, lalu ada yang lainnya. Kemudian ada juga yang rahasia atau tidak jawab. Tapi rahasia dan tidak jawabnya di antara dua partai ini, PDI dan Gerindra, memang sudah semakin kecil. Beda sekali misalnya dengan dua partai yang sekarang ini sedang melakukan langkah politik ya, PAN dan Golkar. PAN dan Golkar itu pemilih yang belum menentukan pilihan, yang tidak tahu, itu masih jauh lebih besar daripada yang sudah menentukan. Taruhlah yang tidak tahu tuh baik PAN maupun Golkar itu ada 37%. Sementara yang menentukan kepada baik Ganjar atau Prabowo itu tidak sampai segitu, hanya 20-an%. Sebagai contoh saja, bagaimana PDI dan Gerindra ini memang sama-sama partai yang sudah kukuh. Itu seperti rel tapi dia jalannya sendiri-sendiri. Relnya sisi kanan kiri tapi sama kuat tapi nggak pernah ketemu itu. Baik. Kalau papan tengah ini ada PKS yang menarik. Elektabilitas PKS naik sementara Nasdem turun padahal mereka sama-sama mengusung capresnya adalah Anies Baswedan. Yang pertama kali mendeklarasikan adalah Nasdem. Kenapa Nasdem berbeda dengan PD Perjuangan dan Gerindra yang mengusung tapi naik elektabilitasnya? Sebetulnya sama-sama turun, jadi Anies juga turun Anies ya? turun, Nasdemnya juga turun. Kan persoalannya banyak, kalau kita kan juga tahu bagaimana Nasdem ini masih tawar-menawar, masih tarik-menarik soal koalisi partainya, lalu soal bakal cawapresnya, kemudian juga ya kita tahulah bagaimana misalnya ada kasus-kasus juga di sana dan seterusnya, sehingga itu menurunkan citra partai di Nasdem sendiri. Kemudian juga bagaimana transisi yang sedang diupayakan. Nah, sekarang ini posisi pemilih Nasdem yang memilih Anies itu ada di 45%. Jadi itu belum sampai separuh. Jadi kelihatan kan bedanya dengan dalam tanda petik loyalitas PDI Perjuangan dengan baca presnya. Nasdem masih segitu. PKS pun ada sekitar 52% yang memilih Anies. Jadi PKS pun juga belum mampu mengimbangi PDI dan Gerindra dalam hal istilahnya straight voting ya. Jadi split votingnya masih tinggi, dia masih kemana-mana. Baik, Kang Ujang ada catatan soal PKS dan juga Nasdem nih, pengusung baca pres Anies Baswedan, elektabilitasnya masih di papan tengah, PKS naik, Nasdem justru turun. Ya saya melihat apa yang disampaikan Bang Toto ya sudah seobjektif mungkin, tapi saya melihat begini, mungkin ada beberapa faktor ya terkait dengan penundaan Nasdem. Pertama soal kasus persoalan korupsi gitu, Ceplat itu pasti juga besar kecil berdampak. Lalu juga yang kita lihat bahwa ya tadi yang disampaikan Bang Toto ada tawar-menawar, renegosiasi, artinya kan belum ada konsistensi dalam konteks Nasdem untuk mempersiapkan diri secara matang ya mencapreskan Anies itu. Oleh karena itu ini menjadi penting catatan bagi Nasdem, sehingga tadi ya kalau sebenarnya gini, antara kan partai Nasdem itu walaupun kakinya masih di pemerintahan tapi sudah dianggap sebagai partai oposisi. Nah ini berpengaruh begini, kalau
tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu tinggi, maka sebenarnya partai yang dianggap berseberangan itu rendah. Begitu, dua berjalan yang berbeda kan. Begitu juga kalau tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu rendah, maka sebenarnya peluang bagi partai oposisi itu tinggi. Cuma memang kenapa misalkan PKS kok naik gitu ya, sedangkan Nasdem tinggi? Tadi ada beberapa faktor. Yang kalau PKS saya sih melihat dia kan jaringan-jaringan perkotaannya kuat. Kalau saya sih melihat pengajian mingguannya juga jalan. Gitu. Secara ideologis mereka sudah tertanam dalam konteks jaringan-jaringan partainya itu. Jadi ya dulu ketika ingat 2014 gitu dihajar kasus ya begitu tinggi ya kepada Presiden PKS kasus impor daging sapi, tetap saja waktu itu survei menemukan bahwa PKS tidak akan lolos, tapi tetap lolos. Nah hari ini juga sama, mereka pilihannya oposisi, ketika misalkan Nasdemnya turun gitu dia masih naik PKS. Saya melihatnya ya jaringan-jaringan kelompok saya mengatakan ya Liko itu pengajiannya masih jalan. Makanya misalkan ketika terpecah ya terbelah menjadi dua pun ada partai Gelora ya PKS masih bisa naik begitu suaranya, bukannya berturun. Loyalnya. Baik, terima kasih Kang Ujat, terima kasih juga Mas Toto pembahasan soal hasil survei Litbang Kompas terkait dengan elektabilitas partai politik menjelang pemilu 2024. Dan saudara, telah bersama kami, Sahabat Indonesia Malam akan kembali dengan informasi soal wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang mengemuka. Baik Ganjar maupun Anies buka suara, sama-sama tetap patuh pada ketentuan partai. Pembahasannya selepas jeda. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Foamnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar pasti tuan Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda.
bisa bebas biaya transaksi, itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Dua bulan menjelang pendaftaran pemilu presiden 2024, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden masih dinamis. Sementara elektabilitas Anies Baswedan belum berubah signifikan. Hasil survei elektabilitas bakal calon presiden dari Litbang Kompas dengan simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo memperoleh 34,1%, Prabowo Subianto dengan 31,3%, Anies Baswedan memperoleh 19,2%. Peta koalisi bakal calon presiden 2024 berdasar total suara pemilu pada tahun 2019, Prabowo Subianto yang didukung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memperoleh 59,6 juta suara, Ganjar Pranowo dengan koalisi pendukung Ganjar mendapatkan 39,6 juta suara, dan Anies Baswedan yang didukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan memperoleh 34,8 juta suara. Konstelasi politik menghadapi Pilpres 2024 masih cair. Terakhir, PDI Perjuangan memunculkan wacana duet Ganjar-Anies. Seperti apa peluang duet Ganjar-Anies ini? Kami bahas usai informasi berikut ini. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons wacana diduetkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, jika sebatas wacana, siapapun boleh mengemukakan pemikirannya. Namun untuk tindak lanjut harus dikoordinasikan para ketua umum partai politik. Nah, wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak, ini biar adem, biar dingin, semuanya. Jawaban Anies Baswedan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga serupa dengan Ganjar. Anies menyebut pasangannya dalam Pilpres mendatang dibahas di dalam koalisi. Anies menilai tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Yang berada dalam koalisi ini nanti kita membahas pasangan, tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah jika duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan adalah wacana dari partai. Said tegaskan tetap tegak lurus pada arahan partai. Apa yang saya sampaikan kan memang berandai-andai. Andaikan. Nah, sebagai berandai-andai, kalau itu saya tidak berandai-andai, saya bisa dipecat dari partai. Karena saya keluar dari keputusan partai, keluar dari pakem yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Mbak Puan Maharani. Di sisi lain, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Partai Nasdem membuka diri jika ada wacana duet antara Ganjar dan Anies. Nasdem siap berdialog untuk mendepankan kepentingan bangsa dan negara. Namun Nasdem memastikan tetap solid bersama PKS dan Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ya itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Terbuka untuk mencari pilihan-pilihan yang terbaik buat bangsa. Hingga saat ini PDIP baru mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, belum ada nama pendamping sebagai bakal calon wakil presiden.
Serupa juga dengan Koalisi Perubahan, Partai Nasdem baru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan belum ada nama pendamping. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana peluang duet Ganjar Pranowo Anies Baswedan di Pilpres 2024? Mengapa duet ini diwacanakan? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Wakil Sekjen Partai Nasdem Dedi Ramanta, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam semua. Selamat malam, Livia. Baik, Pak Basarah, wacana PDI Perjuangan menduetkan Ganjar Anies di Pilpres 2024 ini serius? Livia. Dengan Cindy Pak Basarah. Mbak Cindy dan narasumber dan pemirsa Kompas TV, Pak Said Abdullah sendiri telah menyatakan dalam keterangan pers lebih lanjut bahwa pernyataan politiknya mengenai kemungkinan Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan diduetkan dalam Pilpres 2024 sebagai capres dan cawapres sebagai pernyataan politik pribadi yang tanpa kalkulasi politik. Sudah klarifikasi itu, ya. Dan saya kira dalam iklim demokrasi, wacana gagasan apapun itu sah. Meskipun gagasan dan wacana, apalagi kebijakan, itu lumrah kalau menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat kita. Itulah konsekuensi kita berdemokrasi. Memang kalau dilihat dari sisi kalkulasi politik, ya, sampai dengan posisi saat ini, kita tahu politik sangat cair dan dinamis, memang agak sulit untuk menduetkan Ganjar dan Anies. Kenapa? Pertama, Mas Anies sendiri sudah diputuskan oleh Koalisi Perubahan sebagai calon presiden. Mas Ganjar diputuskan oleh PDI Perjuangan dan beberapa partai pendukungnya sebagai calon presiden. Di sisi lain, tema pembangunan yang akan diusung oleh Mas Anies dan kubu partai pendukungnya adalah tema perubahan. Sementara Mas Ganjar dan partai koalisinya adalah tema keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Nah, hal-hal itu yang memang secara kalkulasi politik agak sulit untuk saat ini duet antara Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan. Tetapi Cindy, saya melihat pernyataan politik seorang tokoh DPP partai seperti Pak Said Abdullah, saya kira bukan juga tanpa kalkulasi politik. Meski kalkulasi politik itu bukan kalkulasi politik pragmatis elektoral, ya. Saya menangkap ada pesan moral dan pesan kebangsaan yang ingin disampaikan beliau kepada publik. Pesan moral yang pertama adalah bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang juga ingin menghormati kandidat-kandidat lain, termasuk Mas Anies Baswedan. Bahkan kita ingin memberikan apresiasi, tidak menganggap remeh, apalagi menganggap beliau sebagai musuh. Yang kedua, pesan yang lain juga ingin kita tunjukkan bahwa PDI Perjuangan ingin menghadirkan satu pemilu yang damai dan sejuk. Ada pesan moral sendiri ya dari anti-antian ya terhadap tokoh figur tertentu. Nah, saya kira pesan moral dan semangat kebangsaan kami tangkap poinnya sudah Pak Said. Mas Sarah. Pak Dedi, jadi ternyata menjadi pernyataan pribadi dari Said Abdullah tidak mewakili PDI Perjuangan. Tapi soal wacana duet Ganjar Anies, Nasdem sempat berpikiran apa nih? Jadi begini, Mbak Cindy dan teman-teman yang lain, Nasdem ini berproses itu untuk soal pencapresan itu kira-kira sudah 1 tahun yang lalu. Jadi 11 November 2021 kita mengadakan rapat pleno di seluruh kabupaten kota dibawa ke provinsi, dan pada Juni 2022 kita mengadakan rapat kerja nasional yang di dalamnya mengusung 3 nama yang akan dicalonkan menjadi capres maupun cawapres. Nama itu ada Anies, ada Mas Ganjar, ada juga Mas Andika Perkasa. Jadi sejak awal memang kita sudah membidik tokoh-tokoh terbaik bangsa untuk bagian dari proses pembangunan dan keberlanjutan bangsa kita. Namun kemudian pendalaman-pendalaman itu kemudian kita putuskan nama Mas Anies yang kita jadikan sebagai calon presiden yang sudah kita deklarasikan, dan sudah berlanjut pada koalisi 3 partai yang sudah memenuhi syarat untuk memajukan koalisi capres-cawapres, dan sudah ada piagam kesepakatan terkait dengan nama cawapres akan diputuskan oleh. Tapi ketika pertama kali mendengar wacana ini muncul menduetkan Ganjar Anies, Anda atau Partai Nasdem juga menyatakan ini tidak mungkin terjadi. Apakah wacananya terlambat? Kan proposal itu sudah kita ajukan dulu sekali.
Kira-kira 6-7 bulan yang lalu pernah kita mau. Jadi Nasdem menyatakan nggak mungkin lah ya Ganjar Anies begitu ya, Pak Deddy ya? Ya dalam konteks begini kalau dibalik jadi mungkin. Oh jadi mungkin. Tapi itu kan soal sekali lagi ini statementnya Bung Said Abdullah kan sudah diklarifikasi oleh. Berarti kalau ditawarin masih mungkin menerima ya? Ya piagam kesepakatan koalisi kan calon wakil presiden itu dibahas di dalam koalisi bersama dengan calon presiden kita. Artinya sebagai sebuah wacana politik, hal-hal tersebut kita juga tidak akan membiarkan begitu saja atau reject dengan otomatis, tetapi akan dibicarakan dengan jauh lebih mendalam. Mengingat bahwa prinsipnya persatuan itu adalah amanat dari konstitusi kita. Baik Pak Deddy. Mas Umam, jadi tidak mungkin terjadi duet Ganjar Anies ini menurut Anda? Ya, sebenarnya ide tentang Ganjar Anies ini bukan ide baru. Ini adalah repetisi ide yang mana Pak Said Abdullah bukan orang pertama, tetapi dulu pada momentum sekitar Agustus 2022, ide ini juga pernah disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Tetapi tentu ini adalah sebuah dinamika. Memang secara basis elektoral tentu itu kemudian cukup menggiurkan. Tetapi sepertinya ada cukup banyak hal yang perlu dipertimbangkan selain tadi secara kalkulasi matematis basis koalisi yang sudah mengerucut berbeda, dan yang lain ada satu sisi yaitu terkait dengan konteks ideological resistance atau resistensi ideologis. Nah oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah realitas yang harus dipahami, meskipun saya pikir tadi Pak Basarah sudah clear mengklarifikasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah. Apakah itu statement pribadi atau representasi partai, atau ternyata semakin clear klarifikasinya bahwa itu betul-betul ide yang sifatnya spekulatif. Jadi bukan didasarkan pada sebuah kalkulasi yang cukup matang, tetapi sifatnya hanya sporadis. Barangkali itu juga dipengaruhi oleh latar belakang dari Pak Said Abdullah, beliau dari PDIP, kebetulan berasal dari Madura, yang mana kita tahu dari basis pemilih loyal Pak Prabowo itu mengalami migrasi yang cukup signifikan ke Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu ini situasi yang perlu kita cermati. Tetapi satu lagi, Mbak Cindy, bisa saja ide ini kemudian muncul meskipun itu sifatnya spekulatif, tetapi kemudian ada yang merespon cukup serius. Nah, mereka yang melakukan merespon cukup serius adalah sebuah upaya ganggu gusar bagi upaya untuk menciptakan barangkali gejolak, sekaligus juga untuk mengukur seberapa solid koalisi perubahan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga ada dinamika yang belum selesai, negosiasi di dalam koalisi perubahan, dan ini bisa menjadi operasi ganggu gusar yang cukup serius, selain di saat yang sama sebagai komunikasi awal untuk mengantisipasi putaran kedua di Pilpres 2024 mendatang. Baik, ini yang saya tanyakan kepada Pak Basarah, karena wacana itu muncul dari seorang petinggi partai politik, seorang ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah. Isu itu muncul atau wacana itu muncul hanya untuk test the water kah? Untuk menunggu reaksi-reaksi dan akhirnya menjadi sebuah keputusan, Pak Basarah? Pak Said Abdullah sendiri, Cindy, sudah memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa gagasannya memunculkan Ganjar dan Anies itu adalah pernyataan politik yang tanpa kalkulasi. Beliau sudah klarifikasi itu. Tetapi dalam konteks semangat kebangsaannya, pesan moral dan pesan kebangsaannya itu mewakili pikiran dan semangat PDI Perjuangan. Karena saya kira kita berharap pemilu presiden 2024 janganlah menjadi sarana keterbelahan dan perpecahan bangsa. Pak Basarah, mau saya potong. Karena tadi Pak Deddy bilang kalau ditawarkan bisa mungkin saja berubah atau bisa saja itu menjadi mungkin duet Ganjar dan Anies. Menanggapi ini gimana nih? Kalau kita melihat dari hukum yang berlaku dalam politik, Mbak Cindy, itu berlaku ada gium bahwa politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Politik is an art possibility. Itulah politik. Dan politik kita sangat dinamis dan cair. Saya kira gagasan-gagasan itu satu hal yang harus kita terima sebagai satu keniscayaan kita berdemokrasi. Tetapi kalau sampai pada sebuah kesimpulan apalagi keputusan politik, tadi Mas Ramanta sudah memberikan penjelasan bahwa di koalisi perubahan sendiri sudah ada mekanisme untuk menentukan siapa capres dan cawapres. Begitu juga dengan kami di PDI Perjuangan.
punya mekanisme untuk menentukan siapa bacawa pres yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Begitu, Cindy. Oke, baik Mas Edi. Jadi ini sudah diklarifikasi, tidak ada lah itu hanya banyak pernyataan pribadi yang spekulatif, tidak ada hitung-hitungan atau kalkulasi politiknya. Jadi tapi pernyataan yang mengandung semangat kebangsaan itu mewakili pikiran dan semangat PDI Perjuangan, Mbak Cindy, dari Pak Said Abdullah itu. Oke, baik Mas Edi, saya ingin pendapatnya. Ya, barangkali Bung Said Abdullah tadi juga terinspirasi pikiran-pikiran Nasdem yang lama bahwa pasangan untuk memenangkan satu putaran dulu kita berpikir bisa jadi Anies Ganjar atau dibalik dan seterusnya dulu. Makanya nama Bung Ganjar juga ada muncul dalam rakernas kita. Tetap setelah kemudian berjalan sekian lama dan kemudian kita secara hampir pasti, meskipun juga belum pasti ada 3 pasangan calon dan bisa dipastikan ini tidak akan selesai satu putaran. Barangkali kegelisahan Bung Said tadi kemudian direpresentasikan dengan pernyataan-pernyataan beliau. Tapi sekali lagi proses politik sudah berjalan jauh dan kalau kemudian akan ada putaran-putaran tentunya itu membutuhkan sebuah energi besar. Tapi prinsipnya bahwa kami yakin meskipun surveinya Litbang Kompas di angka 19,2 untuk Bung Anies, ini juga akan berubah karena masih butuh waktu 6 bulan lagi untuk mencapai angka yang ideal kita pastikan bisa menuju ke putaran kedua. Oke, baik. Terima kasih Mbak Deni Rahmata, terima kasih Pak Ahmad Basara, terima kasih juga Mas Umam sudah berbagi pandangan bersama kami di Sampai hari ini. Saudara, Satgas Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 4 tersangka yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara. Informasi selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Liviana Charlisa. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin Soft Capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Rumah hangus terbakar di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibat kebakaran, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun meninggal dunia. Diduga korban meninggal karena terlambat keluar dari rumah saat kebakaran terjadi. Padatnya permukiman dan minimnya akses jalan sempat menyulitkan proses pemadaman. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran juga melanda gudang distributor sepatu dan pakaian di kawasan perumahan Jemur Sari Utara, Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar karena di dalam gudang banyak bahan mudah terbakar. Lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar kebakaran tidak semakin meluas. Dugaan penyebab kebakaran belum diketahui. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana kebakaran gunungan sampah di TPA Sari Mukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Penanganan kebakaran TPA Sari Mukti harus melibatkan semua pihak. Penetapan status darurat bencana untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat dan BNPB. Hal ini untuk mempercepat penanganan kebakaran di TPA Sari Mukti. Minum dulu biar nggak capek.
capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Mini Oreo, cemil terus. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Hari ini, kualitas udara Jakarta tercatat sebagai kota yang paling berpolusi nomor 3 di dunia berdasarkan data IQR. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 137 atau berkategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Menurut situs IQR.com, per pukul 15 waktu Indonesia Barat, polusi Jakarta terburuk ketiga dunia setelah Dubai, Uni Emirat Arab, dan Doha, Qatar. Pemerintah berusaha mengatasi masalah pencemaran udara termasuk menempuh jalur hukum. Tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup menindak pelaku polusi di Jakarta dan sekitarnya. 4 orang dijadikan tersangka terkait penyebab polusi di wilayah Jabodetabek. Tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan 4 tersangka diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di wilayah Tangerang, Banten. Keempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.
Penetapan tersangka ini dilakukan dari hasil uji lab dan ditemukan adanya indikasi pidana terkait aktivitas perusahaan. Ada indikasi tindak pidana, maka akan kami laporkan setelah kami dapatkan data lab ya, maka kami baru bisa menyampaikan itu. Akan kami lakukan proses lebih lanjut. Ya, sekarang ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ini baru satu kita hentikan untuk stockpile. Ya, satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batu baranya, abunya di lokasi. Menurut kami ini harus kita hentikan. Dia tidak boleh lagi lakukan di sana. Karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut meskipun sudah diberlakukan WFH, tapi belum cukup signifikan untuk memperbaiki kualitas udara khususnya di ibu kota. Pemprov DKI juga mendorong uji emisi dan kelayakan kendaraan bermotor, karena salah satu faktor yang memperburuk kualitas udara adalah aktivitas kendaraan yang tidak ramah lingkungan dan juga kegiatan pabrik di sekitar Jakarta. Bahwa dari parameter yang berkontribusi dalam menurunnya kualitas udara Jakarta itu ada 7 parameter. Untuk SO2-nya sumber utamanya dari industri 61,96, kemudian kalau yang NOx, CO, PM10, PM2,5, kemudian black carbon itu memang mayoritas dari transportasi. Sebelumnya, Satgas Pencemaran Udara sudah menerjunkan 6 tim yang akan memeriksa 8 lokasi di Jabodetabek untuk memeriksa kondisi wilayah, khususnya wilayah yang terdapat pabrik atau perusahaan yang diduga menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara saat ini. Ada 6 tim, ya kalau nggak salah kita akan pergi kepada 8 lokasi ya, di sekitar pertama adalah Jakarta, kemudian di Bogor, kemudian juga di Bekasi, dan juga di Kerawang, perbatasan Bekasi dan Kerawang. Fokus kita lebih ke PLTU atau yang lain, Pak? Fokus kita adalah kita melihat kepada sumber-sumber emisi yang berpotensi menyebabkan permasalahan kualitas udara di Jakarta ya. Pertama kami sampaikan, kami melakukan pengecekan, pengawasan di lokasi-lokasi yang mempunyai PLTU. Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta berdampak pada pasien penderita infeksi saluran pernafasan atau ISPA yang meningkat. Di RSUP Persahabatan Jakarta, kenaikan penderita ISPA mencapai 30% di periode Maret hingga Juli 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin optimis polusi udara di Jakarta bisa dikendalikan. Menkes menegaskan pihaknya bergerak di sisi hilir yang berarti Kementerian Kesehatan hanya menangani akibat dari polusi udara. Hilir ya, bukan di hulu. Kita menangani akibatnya, bukan menangani sebabnya. Jadi posisi saya adalah mengencourage agar sektor-sektor di hulu, yaitu ada sektor energi, sektor transportasi, sektor lingkungan hidup, supaya bisa memperketat gitu, emisi partikel-partikel ini, sehingga kita yang di hilir itu tekanannya berkurang. Buruknya kualitas udara di Jakarta sebenarnya sudah menjadi isu perbincangan sejak 4 dekade silam. Sayangnya, bahasan terkait persoalan itu hanya terkesan timbul tenggelam tanpa penanganan yang serius dan berkelanjutan. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah masalah polusi udara bisa diselesaikan lewat jalur pidana? Kita bahas bersama Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI. Bang Daniel, selamat malam. Malam, Mbak Livi. Sehat. Sehat, Bang. Kita juga akan sapa Satrio Manggala, Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Walhi. Bang Satrio, sehat ya? Ya, selamat malam Mbak Livi. Sebelumnya kita juga sudah mengundang pihak Satgas Pencemaran Udara KLHK, tapi belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Saya ke Bang Daniel dulu, Bang. Ini Satgas Pencemaran Udara sudah menetapkan tersangka. Menurut Anda, apakah ini langkah yang tepat, ataukah justru seharusnya kita mencari dulu sumber polusi udaranya itu dari mana sebelum menetapkan tersangka? Ya, terima kasih. Tentu kita mengapresiasi ya pemerintah KLHK dalam hal ini merespon dengan cepat
masukan-masukan yang diberikan, termasuk ini kan masukan dari Komisi 4 langsung di Kompas kemarin juga, bahwa selain dari kendaraan, justru yang utama adalah industri-industri yang mengeluarkan emisi dan pencemaran udara yang banyak berdiri di sekitar Jabodetabek. Tetapi yang kita dorong adalah sebenarnya kita ingin memastikan apakah SOP dua hal. Yang pertama adalah AMDAL-nya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan. Yang kedua, apakah pengolahan limbahnya juga sudah sesuai dengan aturan. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah saat ini. Artinya gini, kalau kita bicara soal polusi udara, apakah kemudian menyalahkan kualitas udara perorangan atau badan instansi? Karena kan kalau kita bicara soal pabrik itu kan disebut-sebut jadi faktor terbesar penyumbang kualitas udara buruk di Jabodetabek. Ya tentu harus lebih kepada instansi, karena perorangan kan kita mau menindak berapa juta orang sulit. Dan memang yang penting kan kebijakan pertama adalah memastikan lembaga yang memang industri utamanya, itu kan AMDAL-nya dan pengolahan limbahnya sudah tepat, gitu kan. Nah, kalau per individu itu kan lebih ke kebijakan bagaimana pemerintah bisa menghadirkan transportasi umum yang nyaman, yang baik, dan aman untuk masyarakat. Kalau masyarakat nggak diberikan alternatif, ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat, kan. Oke, saya ke Bang Satrio dulu. Jadi kalau Anda melihatnya kinerja Satgas Pencemaran Udara dengan menetapkan tersangka pencemaran udara ini langkah yang tepat atau justru salah kaprah? Ya, bagi kami itu tepat atau tidaknya kan tentu akan diukur dari seberapa dia efektif untuk mengatasi polusi udara yang saat ini sedang dihadapi oleh warga Jakarta khususnya gitu ya. Nah, dalam segi hukum itu sendiri, penegakan hukum pidana itu ultimum remedium prinsipnya. Dia digunakan di fase terakhir. Nah, agak uniknya dalam penerapan hukum lingkungan itu sebetulnya, Mbak, dalam pendekatan green criminology, memang instrumen utamanya itu instrumen pencegahan. Nah, seringkali orang salah paham begitu. Bentuk kejahatan terhadap lingkungan itu terkategorisasi ada dua. Ada yang dianggap sah, tapi dia melampaui dari izin yang diberikan. Ada yang sebetulnya tidak sah karena dia tidak memenuhi instrumen perizinan atau instrumen administratifnya gitu. Nah, sebagai langkah penegakan, kalau dia tidak berizin, ya memang harus ditegakkan secara hukum gitu. Pendekatannya memang pidana kalau tidak berizin gitu. Nah, kalau dia berizin dan dia melampaui, biasanya pendekatannya hukum administratif. Ada sanksi peringatan pertama, kedua, ketiga. Tapi yang kami mau bilang begini, kalau itu adalah hanya sebagai kambing hitam atas peristiwa yang dialami oleh warga Jakarta, itu tentu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah gitu. Seberapa kemudian yang diakibatkan oleh sumber pencemar yang hari ini ditangkap oleh Gakum KLHK tersebut terhadap kontribusinya terhadap pencemaran udara di Jakarta. Tentu bagi kita untuk mengatasi persoalan ini ya kita harus fair untuk membuka data sumber utama sebetulnya dari pencemaran udara Jakarta itu siapa saja. Baik dia badan usaha maupun di sektor transportasi. Tentu ya Walhi telah mengungkapkan di berbagai sektor gitu. Tidak hanya sektor industri, sektor transportasi juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. Tapi kalau dari hitung-hitungan Walhi, mana yang lebih dominan untuk kemudian dikatakan sebagai faktor utama pencemaran udara di ibu kota khususnya? Industri atau transportasi publik? Transportasi pribadi? Keduanya cukup dominan, Mbak. Gitu. Tapi konsentrasi kemudian di saat musim tertentu seperti musim kemarau, konsentrasinya menjadi sangat hebat gitu di Jakarta. Keduanya cukup dominan. Tapi industri beradanya itu di wilayah integrasi, tidak di wilayah pusat perkotaannya Jakarta, tapi di wilayah-wilayah penyangga seperti Banten, Karawang, Tangerang, pusat-pusat industri gitu, yang terbawa oleh konsentrasi angin ke Jakarta. Tapi di Jakarta sendiri cukup dominan itu dari transportasi memang. Iya, ini kan WFH udah jalan 4 hari untuk ASN di Jakarta. Saya ke Bang Daniel, kalau Anda melihatnya ini langkah efektifkah yang bisa diambil Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi atau justru sebaliknya? Sejauh ini kan terbukti tidak efektif. Bahkan pada saat Car Free Day pun tingkat pencemaran di Jakarta tetap tinggi.
Tetapi bagaimanapun kita mengapresiasi kan, itu kan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah. Artinya kita memang beri waktu saja untuk uji coba sekian lama, apakah ini efektif sehingga nanti akan segera dievaluasi. Nah, karena belum efektif beberapa kali percobaan ini, berarti kan harus ada konsentrasi juga melihat penyebab lainnya. Nah, makanya industri-industri itu menjadi perlu ditelusuri sejauh mana mereka industri itu menyumbang tingkat pencemaran udara. Baik, artinya butuh waktu yang cukup lama sebetulnya untuk mencari penyebab pasti supaya kemudian kejadian seperti ini tidak berulang setiap tahun. Ya, lama nggak lama saya nggak paham itu harus ahlinya, tetapi bayangan saya mestinya nggak lama. Toh seperti Car Free Day atau WFH itu kan kita lihat aja dalam seminggu ini kan, artinya kan itu bisa dianalisa lebih tepat nanti. Oke, yang pasti kemudian mencari akar permasalahannya, kemudian menemukan solusinya supaya kemudian bisa jadi langkah efektif untuk mengurangi paling tidak polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. Terima kasih Bang Daniel, terima kasih juga Bang Satrio sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam kita akan kembali dengan informasi 5 jam. Selebgram Oklin Via diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus penodaan agama dan konten asusila. Usai diperiksa, Oklin menyatakan minta maaf dan menyebut tak berniat melakukan penodaan agama. Dicari. Wapres penentu kemenangan. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 24 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Selamat malam saudara, saat ini Anda menyaksikan program Kompas Update bersama saya, Brian Jabli di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 2 hari pencarian tim gabungan Basarnas, relawan dan potensi SAR menemukan seorang warga yang hilang tenggelam di Waduk Beringin, Desa Melaleh, Jenar, Sragen, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim gabungan menemukan korban di sekitar 5 meter dari titik awal tenggelam, dalam posisi tertelungkup di lumpur dasar waduk. Dasar waduk yang penuh lumpur sempat menyulitkan proses pencarian korban. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka dan divisum oleh tim Inavis dan tim kesehatan. Sebelumnya, korban tenggelam saat menangkap ikan di waduk pada Rabu kemarin. Demikian Kompas Update, kami akan hadir 1 jam mendatang bersama saya Brian Jabli. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. X-Force. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang.
nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Your body's poetry, move your body for me. X-Force. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kekayaan dan keindahan alam perlu diselaraskan dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bersatu dalam keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Jakarta, Indonesia siap menyambut KTT ASEAN 2023. Bersama kita tunjukkan bahwa Asian Matters, epicentrum of growth. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. X-Force. Mie oven, dilihat lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Terkait kasus penodaan agama dan konten asusila, selebgram Oklin Via memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin hadir untuk diklarifikasi soal kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Oklin Via hadir bersama tim kuasa hukum memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis siang. Oklin dipanggil sebagai saksi soal konten yang dinilai mengandung unsur asusila dan penodaan agama. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PB-SEMI melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat 14 Agustus lalu. Selain Oklin, penyidik juga memanggil sejumlah saksi ahli yang terdiri dari MUI, Kominfo, dan ahli hukum pidana. Perbuatan ataupun tayangan ya, yang mengarah kepada unsur-unsur pornografi yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Ada beberapa keterangan yang sudah kita mintakan klarifikasi ya, sifatnya klarifikasi, termasuk per hari ini juga permintaan klarifikasi terhadap terlapor. Untuk langkah selanjutnya hari ini juga diagendakan ada.
Saudara, 5 jam selebgram Oklin Via selesai diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus penodaan agama dan konten asusila. Usai diperiksa, Oklin menyatakan minta maaf dan menyebut tak berniat melakukan penodaan agama. Usai diperiksa polisi terkait kasus penodaan agama dan konten asusila, Oklin Via meminta maaf atas kontennya di media sosial yang meresahkan. Oklin menyebut tidak berniat melakukan penodaan agama maupun melecehkan perempuan. Kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan. Saudara, orang tua Sultan Rifat Al-Fatih korban kabel semraut di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. Penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap orang tua Sultan. Didampingi kuasa hukumnya, ayah Sultan, korban kabel semraut di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, memenuhi pemanggilan klarifikasi terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Klarifikasi dilakukan penyidik untuk mengetahui kronologis kejadian. Polisi akan melihat ada tidaknya pidana terkait kasus dugaan kelalaian yang dilakukan Bali Tower. Pertama kali kami datang sesuai dengan surat panggilan daripada Polda Metro Jaya. Dari kepolisian bisa mengungkap penyebab pastinya seperti apa dan seterusnya. Yang pasti kita siapkan sesuai dengan kronologis yang memang kita sudah miliki, Mas. Seperti itu. Saudara, Litbang Kompas memotret elektabilitas partai politik 6 bulan jelang pemilu 2024. Dalam survei ditemukan partai besar pengusung capres cenderung mendapatkan benefit elektoral daripada partai menengah. Kita kembali usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Expose. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Foamnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar, pasti tuan Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pesta Rakyat Simpedes kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD Raih Peluang. Saudara, Litbang Kompas memotret elektabilitas partai politik 6 bulan jelang pemilu 2024. Dalam survei ditemukan partai besar pengusung capres cenderung mendapatkan benefit elektoral daripada partai menengah. Sejumlah partai telah mendeklarasikan dukungan mereka untuk bakal calon presiden baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Meski situasinya masih dinamis, sejumlah koalisi telah terbentuk. Namun, situasinya saat ini masih dinamis karena belum ada partai yang mengumumkan nama bakal calon wakil presiden. Litbang Kompas memotret bagaimana elektabilitas partai politik di bulan Agustus. Dari temuan Kompas, terdapat fluktuasi elektoral parpol, khususnya di parpol papan atas. PDIP misalnya kini naik menjadi 24,4%, Gerindra naik tipis dari survei sebelumnya menjadi 18,9%, adapun PKB kini naik menempati 3 besar setelah naik menjadi 7,6% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara Golkar dan Demokrat masing-masing 7,2% dan 7,0%. Sama-sama partai papan atas, tetapi misalnya PKB, Golkar, dan ada satu lagi sebetulnya Demokrat. Jadi ketiga partai ini saling bertukar posisi di dalam beberapa survei kami yang terakhir. Ada kalanya kemarin Demokrat yang nomor 3, ada kalanya Golkar yang nomor 3. Kali ini PKB yang dia naik cukup tinggi tapi masih ada di rentang 7%. Sementara itu, PKS juga naik menjadi 6,3% dibandingkan survei sebelumnya. Nasdem turun menjadi 5,9%, adapun PAN, Perindo masing-masing di kisaran 3% dan P3 yang turun di bawah 2%. Sementara partai lainnya ada di bawah 1%. Litbang Kompas juga menemukan adanya relasi antara popularitas partai dan kesukaan terhadap partai. PDIP misalnya, populer 86,5%, tetapi tingkat kesukaan hanya 44%. Popularitas Golkar yang mencapai 86% lebih, tetapi tingkat kesukaannya mencapai 51%. Demokrat populer 84,2%, sementara tingkat kesukaannya mencapai 54,8%. Gerindra yang populer 82,3%, tingkat kesukaan 49,8%. Sementara partai lainnya meski popularitasnya di atas 60%, tetapi tingkat kesukaannya di bawah 45%. Namun temuan dari survei Litbang Kompas yang menarik adalah tidak semua dari pemilih partai politik akan memilih bakal capres yang diusung oleh partai. Tim Liputan, Kompas TV. Petir dan hujan deras mengguyur kota Mekah, Arab Saudi. Lebih lengkap usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Wingscare. Malah, lapar sih. Aha, berapa makis Agbon aja.
Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Formnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar pasti tuan Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mini Oreo, cemil terus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Saudara, cuaca buruk disertai petir dan hujan deras mengguyur kota Mekah, Arab Saudi. Petir juga menyambar menara jam di sekitar kompleks gedung pencakar langit. Inilah detik-detik petir menyambar Mekah Royal Clock Tower atau menara jam yang berada di Mekah pada Selasa waktu setempat. Hujan deras ini mengguyur kota Mekah hingga Rabu waktu setempat yang disertai dengan angin kencang berkecepatan 80 km per jam. Sebuah jet pribadi yang diduga ditumpangi pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner jatuh di Rusia. Prigozhin sempat memimpin pasukan yang melancarkan pemberontakan terhadap Presiden Putin. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в 2 раза, взорвалось, падает. Pesawat jatuh dalam perjalanan dari Moskow menuju Saint Petersburg, sekitar 100 km sebelah utara ibu kota Rusia. Seluruh penumpang dilaporkan tewas. Otoritas penerbangan sipil Rusia menyebut Prigozhin masuk daftar penumpang pesawat yang teregistrasi milik grup Wagner tersebut. Namun belum dipastikan apakah Prigozhin naik pesawat tersebut. Juni lalu, bos tentara bayaran Wagner, Prigozhin, memimpin pemberontakan bersenjata terhadap Kremlin karena kecewa dengan Kementerian Pertahanan yang ia anggap mismanagement dan tidak menyediakan cukup senjata untuk pasukannya di Ukraina. Setelah mendapat jaminan tak akan disanksi oleh Presiden Putin, Prigozhin dan kelompoknya pindah ke Belarusia. Sebelum memberontak, ia dikenal sebagai orang dekat Putin dan pendukung perang di Ukraina. Пополудня в 12 часов. Saudara, ada sederet mobil super mewah dipamerkan di California, Amerika Serikat. Semewah apa? Kita kembali saja.
Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Formnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar pasti tuan Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ada sederet mobil super mewah dipamerkan di California, Amerika Serikat. Seperti apa inovasi deretan mobil mewah listrik generasi terbaru dari supercar? Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Cindy Siserani. Terima kasih. Sampai jumpa.
yang menampilkan Lanzador, supercar dengan model Gran Turismo bertenaga listrik. Pabrikan mobil mewah asal Britania Raya, Rolls-Royce juga hadir dengan menampilkan Spectre. Mobil listrik dengan desain elegan dan sporty mengundang banyak perhatian pengunjung. It's interesting how you see it evolve over the years, and how they put these engineering marvels together to come up with a new, fascinating engine that propels their vehicle even faster or more eco. Dicari. Wapres penentu kemenangan. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 24 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elgin Fridian. Dan saya, Saudara Adisti Larasati. Jakarta dan sekitarnya belum bebas dari kepungan polisi. Dampaknya, jumlah masyarakat yang mengidap ISPA terus meningkat. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan akhirnya menanggapi wacana duet keduanya dalam Pilpres 2024. Mungkinkah duet keduanya akan terwujud? Gara-gara membuat konten makan es krim, selebgram Oklynvia diperiksa polisi. Oklynvia dipolisikan karena dituduh melanggar kesusilaan dan penodaan agama. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan detik-detik 7 bangunan runtuh akibat mengalami tanah longsor. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama. Sebuah rumah di Petojo, Jakarta Pusat terbakar gara-gara pemiliknya pergi meninggalkan rumah untuk bermain game saat kompor tengah menyala. Api membakar 4 RT di Petojo Selatan pada Rabu malam. Besarnya api membuat sejumlah rumah yang berdekatan habis terbakar. Ratusan keluarga terdampak kebakaran berupaya menyelamatkan diri menghindari kobaran api. Kebakaran dipicu dari kelalaian warga yang meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala untuk bermain game. 2 orang meninggal dalam peristiwa ini. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Jumlah korban ada sekitar 2 orang. Yang pertama, korban itu lokasinya ada di TKP, terbakar, hangus. Kemudian yang satu lagi korban yang sudah dievakuasi di puskesmas, jadi meninggalnya di puskesmas. Informasi lainnya, 4 rumah terbakar di Sepinggan, Balikpapan. 1 orang remaja tewas dalam peristiwa ini.
Kobaran api membakar habis 4 rumah di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan pagi hari pada Kamis 24 Agustus. Tugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju lokasi yang memiliki akses jalan yang sempit. Seorang remaja ditemukan tewas dalam peristiwa ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sementara itu diduga karena korsleting listrik 4 rumah di Kendal, Jawa Tengah ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Listrik ya Pak, wes dia lu Pak. Api yang berasal dari satu rumah itu dengan cepat merambat ke rumah yang lain. Besarnya api membuat warga sekitar panik, saudara. 4 rumah hangus terbakar. Tim pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di pemukiman padat penduduk. Setelah api berhasil dipadamkan, warga kemudian gotong royong membersihkan area kebakaran. Beralih ke informasi lain, saudara, selebgram Oklin Via memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin diperiksa sebagai saksi terkait konten makan es krim. Tadi ngapain sebentar? Ada berapa pertanyaan tadi, Mbak? Seperti apa pemeriksaannya? Minta tanggapan dong. Selebgram Oklin Via memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Pusat bersama kuasa hukumnya. Oklin Via diperiksa sebagai saksi terkait konten makan es krim. Sebelumnya, saudara, pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pelapor menilai video Oklin Via berpotensi menistakan agama dan merusak moral. Usai diperiksa hampir 6 jam, Oklin Via meminta maaf atas konten makan es krim yang diperakarakan. Oklin mengaku baru berani tampil di hadapan publik setelah mendapat banyak kecaman dan dilaporkan ke polisi soal konten makan es krim yang dinilai melanggar kesusilaan. Oklin berdalih tidak bermaksud membuat konten yang menistakan agama. Ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Kita ke sorotan lain, saudara. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi wacana duet dirinya dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Menurut Ganjar, hal itu sah-sah saja diutarakan. Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo di sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis siang. Ganjar mengungkapkan hingga kini belum ada pembicaraan khusus soal wacana duet dirinya dengan Anies Baswedan. Menurut Ganjar, proses pengusungan capres-cawapres masih cukup panjang. Karena itu harus dikoordinasikan antar pimpinan partai politik. Ganjar pun membuka kesempatan untuk berdialog dengan siapapun. Pak Ganjar gimana Pak? Siapa yang jadikan? Ada wacana ya? Belum wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak, ini biar adem, biar dingin. Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ikut menanggapi wacana dirinya diduetkan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres. Menurutnya itu sulit dilakukan karena tidak dalam koalisi yang sama. Anies menjelaskan pengusungan capres dan cawapres harus diatur lewat koalisi partai politik. Karena itu, Anies menilai sulit mencari pendampingnya bila sosok itu berada dari luar koalisi. Anies mengklaim koalisi perubahan yang diisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS saat ini solid. Kendati demikian, Anies tak menampik koalisi perubahan yang masih bisa menerima partai lain untuk bergabung. Bahwa yang berada dalam koalisi ini nanti kita membahas pasangan, tapi tidak mungkin membahas nama orang
yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Saudara, Litbang Kompas hari ini merilis hasil survei elektabilitas partai politik. Ada sejumlah parpol yang mengalami kenaikan elektabilitas dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada Mei 2023 lalu. Dalam survei yang diselenggarakan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 dan sepenuhnya dibiayai harian Kompas ini, PDI Perjuangan masih punya elektabilitas tertinggi dengan raihan 24,4 suara responden, naik 1,1% dibandingkan Mei 2023 lalu, disusul Partai Gerindra dengan elektabilitas 18,9%, naik 0,3% dari survei bulan Mei. Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa yang elektabilitasnya naik 2,1% menjadi 7,6%. Kenaikan ini menempatkan PKB di posisi 3 besar menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. PD Perjuangan menyatakan tidak akan terlena dengan hasil survei dan tetap fokus memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Tidak jumawa, kami tetap akan hati-hati sesuai perintah titah Ibu Ketua Umum Partai sebagai pemilik mandat Ketua Umum. Setiap kader baik yang di struktur maupun yang di luar struktur sudah jangan kemudian duduk di zona nyaman. Kita tetap turun, tidak boleh terlena dengan survei yang ada. Karena tantangannya berat, tidak hanya sekedar partai, tapi juga memenangkan sekaligus calon presiden. Kembali beralih ke informasi lain, saudara, dari rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke kawasan Afrika. Setelah dari Mozambik, Jokowi tiba di Johannesburg, Afrika Selatan, Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 17.00 waktu setempat. Di bandara, Jokowi turut disambut dengan tari Zulu, yang merupakan tarian penyambutan dari Afrika Selatan. Kehadiran Jokowi di Afrika Selatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota BRICS yang sedang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi seperti Republik Kongo dan juga Afrika Selatan. Tibanya di hotel tempatnya bermalam selama di Johannesburg, Jokowi disambut sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Afrika Selatan. Sejumlah WNI ini datang dari sejumlah kota di Afrika Selatan seperti Pretoria dan Cape Town. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi langit Jakarta menjadi suram, gelap karena ditutupi pekatnya polusi. Jumlah masyarakat yang terkena ISPA meningkat. Kami hadirkan ulasannya seusai jeda. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winsfood. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, Adem Sari. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Your body's poetry, move your body for me. X-Force. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Halo Wuling. Belum. Ya Brian. Aku pengen. Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Saudara, udara kota Jakarta dan juga daerah di sekitarnya sedang tidak baik-baik saja. Padahal baru sebentar kita menikmati udara tanpa dihantui ketakutan dengan COVID-19. Tiba-tiba ancaman baru muncul. Sejumlah wilayah di Jabodetabek dikepung polusi. Langit Jakarta pun menjadi suram, gelap karena ditutupi pekatnya polusi. Masalah polusi ini tidak bisa dianggap sepele, saudara. Lantaran bukan hanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan saja, namun juga dapat mengancam penurunan fungsi organ tubuh seperti otak, kinerja jantung, bahkan indera penglihatan. Dan seperti inilah saudara kondisi udara Jakarta. Gambar ini kami ambil pada hari Kamis petang di sejumlah ruas Jakarta. Bisa Anda lihat kabut putih terlihat menghalangi jarak pandang gedung-gedung saat dilihat dari lokasi yang tinggi. Dan kabut putih ini merupakan kabut polusi udara. Tak hanya itu, kabut putih akibat polusi udara juga menghalangi jarak pandang kendaraan, seperti di jalan tol serta jalur kereta api. Dan menurut situs akir.com, per pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta hari ini tercatat sebagai kota yang paling berpolusi nomor 3 di dunia setelah Dubai,
Uni Emirat Arab dan juga Doha, Qatar. Setelah Jakarta, berturut-turut ada Baghdad, Irak, dan juga Johannesburg, Afrika Selatan. Indeks pencemaran udara Jakarta mencapai angka 137, saudara, yang artinya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Warga diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas, utamanya di luar ruangan. Kepungan polusi udara di Jakarta dan juga kota-kota sekitarnya ini mulai mengganggu kesehatan warga. Kasus ISPA dan juga pneumonia di Jakarta ini meningkat secara signifikan dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Saat ini pasien ISPA dan juga pneumonia di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta ini naik hingga 30%. Data ISPA dan pneumonia kita sudah buka data di RSUP Persahabatan. Untuk periode Maret sampai Juli, dibandingkan Maret sampai Juli 2022, itu ada peningkatan sekitar 20-30% kunjungan kita di Poli karena ISPA maupun karena pneumonia. Nah, hanya saja kita belum melakukan analisis nih hubungannya dengan polutan di wilayah Jakarta Timur. Jadi kalau ditanya apakah ada peningkatan, ada. Dan kondisi tidak jauh berbeda di daerah penyangga ibu kota, saudara. Di Kabupaten Serang, Banten, penderita ISPA terus naik. Di kawasan industri Cikande dan juga Jawilan, pasien ISPA di bulan Juli naik mencetak rekor kenaikan kumulatif mencapai 89,48%. Dan yang lebih ironisnya lagi, mayoritas pasien berumur di bawah 10 tahun. Ya, berminggu-minggu polusi menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya ternyata telah membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA jadi penyakit yang sering dijumpai belakangan ini, saudara. Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahkan mencatat dari bulan Januari hingga bulan Juni, saudara, ada sekitar 638.291 kasus ISPA ini terjadi. Padahal pada bulan Maret yang lalu, saudara, ini masih terjadi di angka 300.000 kasus. Sementara untuk di wilayah Tangerang Selatan, ini ada 29.000 kasus. Kemudian bergeser dari Jakarta, ini ada di wilayah Bekasi, Jawa Barat, saudara. Ada 66.000 kasus. Memang tidak semua kasus ISPA ini terjadi karena polusi. Tapi ternyata polusi udara turut berkontribusi kepada bertambahnya kasus ISPA. Ya, karena sudah jadi masalah yang serius, pemerintah pun kemudian mencari solusi dan mengambil langkah hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan yang disinyalir berkontribusi jadi biang keladi dari polusi udara di Jabodetabek. Dan sejauh ini tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup sudah menetapkan ada 4 orang sebagai tersangka. Dari keempat orang tersangka ini, 3 diantaranya merupakan pemodal usaha pembakaran limbah B3 ilegal di Desa Tegal Angus, Tangerang, Banten. Dan keempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dan bukan hanya menempuh jalur hukum saja untuk menekan polusi udara di Jakarta, pemerintah menginstruksikan para aparatur sipil negara atau ASN di wilayah Jabodetabek wajib menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH 50%. Dan instruksi ini dikecualikan bagi karyawan yang memberikan pelayanan publik yang esensial. Instruksi WFH bahkan menyasar karyawan swasta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun meminta perusahaan swasta untuk ikut menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk karyawannya karena proporsi jumlah ASN yang masih terbilang sangat kecil dibandingkan dengan pergerakan masyarakat di Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, saudara, selain WFH, para ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta termasuk di lingkungan DPRD dilarang membawa kendaraan ke kantor dan dianjurkan menggunakan transportasi umum. Dan aturan ini hanya berlaku bagi kendaraan bermotor dengan energi fosil, sehingga kendaraan listrik tentu saja tetap diperbolehkan untuk digunakan. Ya, bersama-sama, pemudakan aja 25.000 pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh. Pergerakan manusia dari Jakarta itu harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi diatur sendiri.
Ya, namun instruksi penerapan WFH juga dilakukan swasta ternyata tidak sepenuhnya disetujui oleh perusahaan swasta. Kebijakan WFH tidak menjamin menekan kemacetan, apalagi polusi udara. Selain itu, tidak semua sektor usaha ini ternyata bisa menerapkan WFH karena dapat menghambat produktivitas usaha. Sementara Walhi secara vokal mempertanyakan kebijakan WFH apakah benar-benar murni untuk menyelesaikan masalah polusi udara atau hanya untuk menyambut acara KTT ASEAN. Kewajiban yang sama bahwa polusi udara ini harus segera mungkin kita atasi, tetapi tidak mengurangi esensi dari pekerjaan kita. Jadi artinya kita minta untuk diberi kebebasan setiap perusahaan tidak harus menjadi kewajiban untuk WFH. WFH itu hanya langkah taktis saja. Saya pikir justru momentum-momentumnya yang saya curigai. Ini Pak Asep, maaf, saya mencurigai bahwa justru indikasinya terlihat sekali ketika ada momentum-momentum internasional seperti KTT ASEAN. Jadi apakah itu bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang tadi dikatakan, atau memang ada agenda-agenda internasional yang memang juga akan dilakukan karena Indonesia ini kan cukup mau performanya terlihat baik ya dalam pelaksanaan. Ya, banyak faktor sebenarnya dari penyebab polusi udara di Jakarta dan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sektor transportasi jadi penyumbang terbesar saudara polusi udara di Jakarta. Karena sektor ini berkontribusi 44% dalam penggunaan bahan bakar di ibu kota. Selanjutnya adalah sektor industri energi. Seperti ada pembangkit listrik sebesar 31%, disusul oleh manufaktur, lalu perumahan dan juga komersial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK akhirnya menyegel kegiatan di 4 perusahaan di Jabodetabek buntut kasus pencemaran udara. Jika dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan adanya pelanggaran izin hingga pencemaran yang melewati baku mutu, maka tentu saja sanksi administrasi sampai penegakan hukum pidana bisa saja dijatuhkan. Ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ya, ini baru satu yang kita hentikan untuk stockpile. Ya, satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya, membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batu baraannya, abunya di lokasi yang menurut kami ini harus kita hentikan. Dia tidak boleh lagi melakukan di sana. Karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan? Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah menyiapkan langkah dari hulu ke hilir mengatasi dampak polusi udara. Dan salah satunya adalah mengurangi jumlah PLTU batubara. Dikutip dari akun Instagramnya, Luhut menyebut sebagai upaya pengendalian emisi, kami akan mewajibkan industri ini menggunakan scrubber dan mengurangi jumlah PLTU batubara. Ya, polusi udara tidak bisa dianggap sepele, saudara. Pasalnya, dampak polusi udara ini memiliki dampak yang begitu panjang, menyebabkan masalah kesehatan hingga kematian. Bayangkan, saudara, setiap tahun ada 10.000 kematian akibat polusi udara. 500 orang diantaranya, saudara, harus dirawat inap karena penyakit pernafasan, serta 7.000 anak mengalami berbagai masalah kesehatan. Belum lagi biaya yang harus ditanggung gara-gara permasalahan udara ini. Upaya menekan polusi memang harus dilakukan secara bersama-sama. Polusi udara harus segera dicarikan solusinya dan akar dari masalahnya. Bukan hanya sibuk menyalahkan sana-sini. Karena sebagai masyarakat, tentu saja kita punya hak untuk menghirup udara bersih. Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama. Ada 3 selebgram yang ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pilih Tropicana Slim. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya. Adem sari. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Selamat malam saudara, kami kembali hadir memperbarui informasi untuk Anda di program Kompas Update bersama saya Brian Jabli. Saudara, perahu milik nelayan di pantai utara Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis sore terbakar. Tingginya kepulan asap hitam sempat membuat warga ketakutan. Satu kapal nelayan terbakar di Eretan Kulon. Kepulan asap hitam ini terus membumbung. Warga desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terus mengabadikan peristiwa yang terjadi pada Kamis sore. Sebuah perahu nelayan ludes terbakar dan sempat membuat panik. Warga berkumpul di sekitar jembatan dan menunggu proses pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan petugas masih memeriksa penyebab pasti kebakaran. Kami akan segera kembali 1 jam mendatang di program Kompas Update bersama saya Brian Jabli. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan stun esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Mau panas, dingin. Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hi baby, Top White Coffee yuk. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Ramai selebgram ditangkap polisi. Mempromosikan situs judi online, 3 orang selebgram ditangkap polisi. Mereka berasal dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, serta memiliki puluhan ribu pengikut di media sosialnya. Siti Zahra Mudrika hanya bisa tertunduk malu. Ia kini harus berurusan dengan polisi lantaran tersandung kasus judi online.
Siti merupakan selebgram asal Bogor, Jawa Barat yang memiliki jumlah pengikut mencapai 80.000 orang. Ia ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online melalui media sosialnya. Siti pun berakhir di balik bui dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Melanggar Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana pihak yang tanpa hak mentransmisikan, ya, kemudian menyebabkan mudahnya diakses, ya, informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Tak hanya di Bogor, selebgram yang mempromosikan judi online juga ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kedua orang ini mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Maraknya judi online membuat banyaknya generasi muda yang menjadi korban. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat judi online. Tidak hanya memblokir platform judi online, Kominfo juga akan menyasar akun rekening pemilik judi online demi memberantas kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, saudara, 5 siswa SMP disiram air keras. Teror penyiraman air keras kembali terjadi. Kali ini, 5 orang siswa SMP di Jakarta Utara menjadi korban. Mereka disiram air keras oleh orang tak dikenal saat mobil pick-up yang ditumpanginya melintas di jalan. Pelajar SMP ini mengalami luka di bagian wajah. Visual terpaksa kami samarkan untuk melindungi identitas dan menghindari ketidaknyamanan. Ia menjadi korban penyiraman air keras bersama 4 rekan lainnya. Kala itu, mereka menumpang sebuah mobil pick-up saat hendak pulang ke rumah. Namun saat berada di Jalan Kamal Muara, tiba-tiba 3 orang tak dikenal melintas menggunakan motor dan menyiramkan cairan ke arah kelima korban. Rintihan kesakitan pun terdengar dan mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Matanya juga kena, ada ngelupas sedikit korneanya, tapi insya Allah bisa Kena apa kata dokternya? Kena cairan itu. Dia melihat pas di loskap pada kepanasan, pada kelanjutan gitu. Orang tua itu pengen ngejar pelaku, dia kasih ngeliatnya di loskap gitu. Di foto yang lebih parah lagi? Luka yang diderita para korban menimbulkan rasa cemas bagi para orang tua. Mereka berharap polisi bisa segera mengungkap identitas para pelaku dan menangkapnya demi mencegah peristiwa berulang. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Informasi selanjutnya, saudara, bayar uang sekolah pakai minyak. Sebuah sekolah di Kota Malang, Jawa Timur menerima minyak jelantah untuk pembayaran uang sekolah. Sistem ini mampu menyelamatkan anak-anak dari putus sekolah sekaligus menjaga lingkungan. Minyak jelantah tidak lagi terbuang sia-sia. Di SMP Muhammadiyah 4 Kota Malang, sejumlah siswa aktif memberikan minyak limbah bekas memasak ini sebagai ganti membayar uang SPP. Dengan sistem subsidi silang, pihak sekolah membuat program sedekah minyak jelantah untuk membantu orang tua siswa prasejahtera. Namun, sistem ini juga menarik banyak pihak untuk menyumbangkan minyak jelantah ke sekolah. Buat bayar sekolah, soalnya kan udah nggak kepake, ternyata bisa berguna buat bayar sekolah. Biasanya sekali bawa berapa liter deh? Kadang 1 liter, kadang setengah botol, ya yang ada aja gitu. Menurut kamu Dek, dengan sekolah bayar minyak jelantah ini? Meringankan orang tua, membantu anak-anak yang habis sekolah. Setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, minyak jelantah akan dikirimkan ke pengepul di Jakarta oleh pihak sekolah. Nanti akan kita kumpulkan di sekolah, nanti setelah terkumpul lalu kita kirim ke Jakarta, salah satu tempat mitra sekolah yang kita ajak kerjasama. Targetnya per bulan kumpul berapa nih Pak minyak jelantahnya? Target kita per bulan minimal 100 liter baru kita akan kirim. Membayar uang sekolah dengan minyak jelantah mampu menyelamatkan anak-anak dari putus sekolah. Selain itu, lingkungan dapat terjaga karena minyak jelantah dapat diolah dengan benar. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Berita pilihan lainnya, saudara, 58 buaya disita dari penangkaran. Sebuah penangkaran buaya tanpa izin di Palembang, Sumatera Selatan digerebek polisi. 58 ekor buaya disita dan 3 orang pemilik penangkaran ditangkap.
Dengan berhati-hati, petugas berusaha menangkap buaya muara di Desa Terusan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebanyak 58 ekor buaya muara disita dan akan diserahkan ke pihak BKSDA. Ya, sebelumnya polisi mendapatkan laporan dari warga yang resah dengan kegiatan penangkaran. Dan setelah diperiksa, lokasi ini ternyata tak memiliki izin operasional. 3 pemilik penangkaran pun ditangkap. Ada 3 tersangka yang kita amankan, inisial A, SN, dan S, di mana ketiga tersangka ini menangkarkan atau memelihara buaya ini tanpa izin. Sebelumnya, buaya berjenis Crocodylus porosus ini didapat dari rekanan yang meminta untuk dipelihara sejak tahun 2014 lalu. Kemudian hewan-hewan ini dijual ke pembeli dengan harga Rp3 juta per ekor. Para tersangka kini masih menjalani pemeriksaan dan ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Mukhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Dan berita pilihan terakhir, saudara, lomba tangkap ikan pakai daster. Masih dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengikuti lomba tangkap ikan di dalam lumpur. Mereka bahkan menggunakan daster saat berlomba. Dengan penuh semangat, sejumlah emak-emak ini memulai perlombaan tangkap ikan di dalam lumpur. Mereka merayakan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Riuh suara penonton menambah semangat para peserta. Apalagi para emak ini menggunakan daster saat mengikuti lomba hingga mengundang gelak tawa. Selain para ibu, lomba tangkap ikan di lumpur ini juga diikuti anak-anak. Semakin banyak ikan yang ditangkap, maka peserta akan menjadi pemenang. Ya, ini masih dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ini salah satu rangkaian cabang olahraga untuk kita pertandingkan di Desa Panakukang, tetapi lokasinya ini di tempat perbenihan ikan. Selain memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, lomba seru ini juga diharapkan mampu jadi ajang silaturahmi antar warga. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Jangan beranjak dulu, saudara, karena berita utama akan segera kembali usai jeda dengan informasi sejumlah warga di perbatasan Purwakarta dengan Karawang berunjuk rasa menolak pembongkaran jembatan sementara proyek kereta cepat. Ya? Pakai ini kok. Manisnya apa? Kayak kamu. Manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda. Air mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pendamping supaya cacing KO. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. X-Force. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. X-Force. Saudara, sejumlah warga di perbatasan Purwakarta dengan Karawang berunjuk rasa menolak pembongkaran jembatan sementara proyek kereta cepat. Dengan mengenakan caping dan membawa sapu lidi, warga berjalan menuju jembatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada Kamis siang. Warga ini memprotes rencana pembongkaran jembatan yang menghubungkan Desa Cicadas, Purwakarta dengan Desa Tegalega, Karawang. Warga masih membutuhkan jembatan untuk mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Jembatan sementara yang membentang di atas Sungai Citarum ini dibangun pada 2018 untuk mengangkut material proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan sampai dibongkar. Gimana Ibu, siap? Relawan bakal Capres Prabowo Subianto yang menamakan diri Mandiri 08 mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Relawan Prabowo yakin jika Gibran bisa diusung jadi Cawapres akan memuluskan kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Sosok Gibran dinilai mampu menjadi daya tarik untuk mendulang suara baik suara pemilih Jokowi generasi milenial maupun Gen Z. Mas Gibran menjadi pilihan terbaik untuk calon wakil presidennya Bapak Prabowo Subianto. Peran, fungsi, dan kapasitas Mas Gibran menjadi hal yang sangat signifikan.
Sementara sejumlah relawan Ganjar Pranowo di Lombok, Nusa Tenggara Barat mengaku sebelumnya merupakan pendukung Prabowo yang beralih mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Relawan yang menamakan diri GP24 ini sebelumnya mengaku mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Mereka mengaku mengalihkan dukungan karena merasa telah cukup memberikan kesempatan kepada Prabowo dalam 2 kali Pilpres. Kini mereka menilai Ganjar memiliki pengalaman dan karir politik yang lebih baik sehingga pantas memimpin Indonesia di tahun 2024. Memimpin Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara. Dan dari 3 pasang calon yang lain hanya Pak Ganjar yang menurut kami sebagai estafet kepemimpinan Pak Jokowi yang masa yang akan datang. Sebanyak 7 bangunan di Himachal Pradesh, India runtuh akibat mengalami tanah longsor. Informasinya akan kami hadirkan dalam video pilihan usai jeda hanya di Berita Utama. Pilih Tropika Muslim. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, Adem Sari. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pemantrin supaya cacing KO. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral.
biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sebanyak 7 bangunan di daerah distrik Kulu di Himachal Pradesh, India runtuh akibat mengalami tanah longsor pada Kamis pagi waktu setempat. Diketahui bangunan tersebut sudah dikosongkan oleh pemiliknya karena sudah mengalami retakan. Informasi lainnya, kecelakaan maut truk tangki air menyeruduk belasan orang peserta karnaval di kawasan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Sebuah truk tangki menabrak sejumlah motor dan pengunjung karnaval hari ulang tahun Republik Indonesia di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Kamis sore. Mobil truk meluncur dan diduga remblong di turunan Karina Pacet hingga menabrak sejumlah motor dan pengunjung. 16 orang mengalami luka dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Informasi berikutnya, 3 orang pekerja lampu di salah satu minimarket di Jalan Baruga, Antang, Makassar terjatuh akibat tersengat arus listrik. Saudara, kami terpaksa mengaburkan gambar karena mengandung unsur kengerian. 3 orang pekerja tergeletak kritis lantaran mengalami luka serius usai terjatuh tangga akibat disengat arus listrik. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Saat ini garis polisi sudah terpasang di lokasi kejadian. Saudara, seorang pria bersama 2 orang yang diduga anak dan istrinya nekat mencuri tabung gas LPG di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu siang. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang membonceng 2 orang berhenti di sebuah toko, kemudian masuk ke dalam toko. Pelaku dengan tenang mengambil 1 tabung gas LPG 3 kg. Sementara si perempuan mengawasi situasi sambil menggendong anak di atas motor. Atas pencurian tersebut, pemilik toko mengaku ikhlas dan tidak melaporkannya ke polisi. Tinggal 7, sing kosong hilang 1. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Agen Fridianto. Dan saya Disila Rasatik. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi seolah-olah menjadi korban? Saya istiqomah, saya justru sekarang lagi memikirkan dengan keras bagaimana kalau dipilih itu, karena tugasnya sangat berat. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa, tentu itu menjadi sementara sikap saya per hari ini. Nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kembali muncul sebagai dua nama teratas calon wakil presiden berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas. Meski dua teratas, namun faktanya elektabilitas Sandi dan RK justru terus melorot sejak Januari lalu. Berbeda dengan Emil dan Sandi, elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah diajukan PAN sebagai calon wakil presiden mengalami kenaikan pesat dari 3,1% pada bulan Januari menjadi 8% di bulan Agustus 2023. Meski nama Sandi sebagai cawapres kerap bertengger di papan atas elektabilitas, tetap saja PDIP belum menjatuhkan pilihan mereka pada kader baru P3 itu sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ranah dari Ibu Ketua Umum, dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kalau ternyata ya Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap P3 itu? Bahwa di P3 itu jujur saja ya, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak. Sama halnya PDI Perjuangan, Gerindra yang kini memiliki Golkar dan PAN sebagai sekutu baru dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga belum menentukan siapa sosok wakil untuk Prabowo Subianto. Meski begitu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar tetap yakin Prabowo akan menang bila dirinya yang menjadi cawapres. Masih dirayu-rayu supaya bersama PDI Perjuangan. Tapi kita sudah jelaskan, kita sudah bersama Gerindra dan Prabowo. Sehingga Pak Ganjar sabar, cari teman yang lain dulu. Insya Allah Prabowo presiden kalau wakilnya PKB. Tapi kalau Prabowo tetap maju wakilnya bukan PKB, saya tidak bertanggung jawab. Setuju? Namun harapan Caimin untuk menjadi kandidat terkuat pendamping Prabowo kini semakin kuat dibayang-bayangi kemunculan putra presiden Gibran Rakabuming Raka. Sosok Gibran yang tiba-tiba bak magnet baru di peta Pilpres 2024